kita rumah ini bukan buat hanya tinggal saja, tetapi sampai menghabiskan masa waktu tuanya di sini gitu. Jadi untuk long lasting. Jadi Ya. nabung dulu ya. Iya, long lasting. Jadi kita harus berpikir dan itu butuh pemikiran dari third party, yaitu arsitek, desain interior dan kontraktor. Itu dia. Assalamualaikum semuanya, halo Idea Lovers, apa kabarnya? Semoga sehat semua dan tetap semangat ya. Selamat bergabung bersama saya, Juanda dari Idea. Sekarang saya sedang berada di Double B House. Nah, kebetulan homeownernya sudah bersama kita di sini. Nah, ini saya coba. Halo Mas Eri, Mbak Pisa. Nah, nanti kita akan berkeliling rumah dan kita nanya-nanya nih, kepoin dari Double B House seperti apa sih, terus gimana sih cerita kerjasamanya dengan para arsitek gitu. Nah, berbagai inspirasi dan ruangan, terus tips akan kami tampilkan di berbagai platform Idea, seperti di YouTube, YouTube channel Idea Rumah, website Idea Online, Instagram Tabloid Rumah, Facebook, Twitter, dan berbagai platform digital Idea. Nah, sekarang saya langsung ke Mas Eri dan Mbak Pisa nih. Nanti kita akan diajak house tour nih, keliling-keliling sama Mbak Pisa dan Mas Eri. Iya, halo salam kenal sahabat Idea Online. Kita berdua dari Double B House, saya Pisa dan Eri suami saya. Ya, untuk Double B House ini luasnya 144 meter persegi ya, jadi masih luasnya ini masih asli memang dari komplek kami. Dan untuk luas bangunannya 250 meter persegi. Oke. Demikian Mas Juanda. Boleh nggak Mbak diceritakan latar belakang rumah ini? Sambil kita mengarah ke depan boleh Mbak? Iya. Sambil kita, mungkin teman-teman udah nggak sabar nih, house tour-nya deh gitu kan. Nah ini kita ke depan dulu nih. Dan ini di sini banyak ada roster dan taman depan ya. Rumahnya nih teman-teman nih. Saya mundur lagi ya biar kelihatan. Nah, keren ya. Di depan itu ada taman kecil ya Mbak ya, berarti ya? Iya, betul. Nah, ini yang paling banyak ditanyakan nih Mas Juanda, pohon liang liu. Nah, ini yang namanya, tinggi ini Mbak? Betul, pohon liang liu ya namanya teman-teman. Dan untuk rumputnya kita pakai yang simple aja, rumput ekor kuda dan iris kuning ya untuk yang di belakangnya. Jadi benar-benar simple sih untuk taman kita dan cuma ada di depan ini aja. Nah, kalau boleh diceritakan nih latar belakang rumah ini, misalnya kayak apakah direnovasi, terus bangun baru dari sejak tahun berapa gitu Mbak? Boleh diceritain Mbak? Iya, kita pindah ke rumah ini di tahun 2010. Lalu kita menabung dan akhirnya kita baru kesampaian untuk renovasi di tahun 2019. Dan renovasinya itu kira-kira hampir setahun ya. Jadi kita baru pindah di rumah ini yang baru ini di Desember 2020. Desember 2020. Iya, jadi baru ini ya hampir setahun ya selama pandemi ini ya. Jadi kurang lebih 11 tahun ya Mbak sejak beli rumah ini, dari 2010? Ya, 2010. Jadi 2010 kita beli, kemudian saya tambahin lagi, kita udah renov ini Ketiga kalinya? Iya, Okay. Ketiga. Pertama renov supaya bisa tinggal dengan nyaman. Kemudian 5 tahun kemudian kira-kira itu menambah ruang servis yang nyaman. Baru yang terakhir renovasi total untuk menambah bukan servis saja yang nyaman, tetapi penghuninya yang nyaman semuanya dan kebutuhan ruang juga. Berarti ini hasil renovasi ketiga ya berarti ya? Iya, betul sekali. Nah, renovasi ketiga ini langsung kerjasama dengan arsitek, berarti perubahannya berapa banyak Mas? Maksudnya fondasinya segala macam diubah juga atau gimana? Oke, ya. Jadi yang tadi renovasi 1 dan 2 biasa keluarga muda waktu itu dan kebutuhan uangnya juga cukup saja ya, belum berkecukupan. Jadi kita merenovasi berdasarkan
apa yang perlu. Nah, kalau yang terakhir adalah kita mau serius di mana kita rumah ini bukan buat hanya tinggal saja, tetapi sampai menghabiskan masa waktu tuanya di sini gitu. Jadi untuk long lasting. Jadi Ya. nabung dulu ya. Iya, long lasting. Jadi kita harus berpikir dan itu butuh pemikiran dari third party, yaitu arsitek, desain interior dan kontraktor. Itu dia. Oke, ini udah mulai panas nih teman-teman nih. Jadi kita mulai bergeser agak mendekat ya. Ini tadi sudah dijelaskan ya pohonnya jenis apa. Terus ada taman mungil juga di depan sini, dan ini pakai ini tanaman apa nih Mbak? Tadi saya lupa nih. Iya, yang ini ekor kuda ya, dan yang di belakang iris kuning. Ini ekor kuda, itu iris kuning, nih rumput gajah Rumputnya mini ya. gajah mini, ya Nah, betul. itu Mas. juga ada sedikit roster di sini. Nanti di dalam juga banyak ya pemakaian roster ya, sampai ke lantai 2 ya. Nanti kita coba lihat nih. Nah kalau ini seperti 2 rumah yang dijadikan satu ya, atau gimana? Kalau ngelihat nih ada tembok. Iya, jadi kita konsul sama arsitek dan kita mau tuh carport atau tampak depannya itu modern tapi minimalis gitu, di-touch dengan industrial. Jadi pemakaian bahannya juga kita pilih dan pemakaian warnanya hanya ada coklat, putih, hitam dan abu-abu gitu. Dan kayu ya pastinya. Kalau di atas itu sendiri apa tuh Mas? Bahan apa tuh Mas yang seperti kayu tuh Mas? Ya itu seperti apa namanya, kalsiplang itu yang dipakai oleh kolam renang zaman sekarang. Jadi nggak pakai keramik lagi ataupun kayu ya. Jadi itu bahannya lebih semen ya? Ya, dan lebih gampang perawatan dengan tekstur kayu. Dan warnanya bisa kalian request mau apa gitu, tergantung selera. Nah itu lagi ngetren tuh. Betul sekali. Dan nggak perlu maintenance. Dulu kan dikit-dikit pelitur, dikit-dikit pelitur, ngecat. Nah sekarang ini berarti udah berapa ya? Udah 1,5 tahun lah ya. Masih fine-fine aja sih, belum, warnanya juga belum berubah coklatnya gitu. Padahal udah kena hujan dan panas. Nah kalau 2 rumah kerja di satu sebenarnya ini karena ada unsur kolom yang tengah ini. Ya itu kolom untuk menyangga baja, balok baja antara kanan dan kiri ya. Nah itu kita sengaja di expose karena untuk supaya bahwa ya ini bukan kolom biasa loh gitu. Ini emang ada mau uniknya gitu, supaya dan menonjol sampai atas gitu sih. Ini juga pagarnya juga perforated Ya, besi plat besi dan dengan apa ya namanya, perforated gitu ya. Sampai dengan pagarnya nih ya. Betul sekali. Pagar kita mendekat ya Mas. Oke. Ini mulai terik nih. Oke, nah ini kelihatan ya, sudah mulai kelihatan taman mungil di bagian teras. Jadi ini ada teras mungil, terus ada tanaman. Nah ini unik banget ini tamannya, karena bentukannya tuh berbeda dengan yang biasa ya. Biasanya kan kalau taman itu kan flat ya di bawah gitu ya. Nah kalau ini kenapa dibentuk seperti ini? Mbak bisa Mas Eri ya. Konsepnya adalah kalau taman ya, ini sebenarnya urusan bini gue ya. Jadi dia pengen buat taman, padahal taman itu untuk maintenance benar-benar extra maintenance kan. Jadi dari kehijauannya, dari kesuburannya. Tapi apa yang bisa dinikmatin adalah hijaunya, dan itu saya suka warna hijau untuk lebih fresh ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah bisa dinikmatin kalau dari Anda lihat dari living room, Anda bisa melihat taman hijau rumput dengan keadaan miring kan. Jadi saya miringkan tanahnya supaya kita bisa menikmati. Dan kalau ada simulasi, ini udara dari luar, dari kebetulan kita ngadep selatan, itu lari anginnya masuk ke dalam melalui hijau dulu, rumput, diarahkan turun ke bawah baru ya. masuk ke living room. Itu dia sirkulasi udara yang lebih sejuk. Gitu. Nah, tujuannya itu. berarti tujuannya dinikmati dari area living room ya berarti ya. Iya betul. Kalau misalkan hanya flat, Anda bisa melihat pohon, dahan aja, tembok pagar kayak gitu. Nah ini kita kebetulan
ada ide untuk gimana caranya sirkulasi udara dan view-nya kita masih bisa melihat dengan baik rumput dan pohon-pohon yang lain. Jadi ini seperti kayak vertical garden, tapi material tanamannya dari rumput ya. Betul sekali. Gitu. Oke, jadi perawatannya juga lebih mudah ya. Oh betul. Oke, nah itu jadi solusi juga tuh untuk teman-teman yang bingung mau bikin vertical garden kayak apa, ternyata bisa dibikin seperti ini loh. Miring seperti ini menarik banget sih. Ini idenya dari mana nih Mas kalau ini Mas? Idenya saya serahkan ke istri saya. Ya sebenarnya saya melihat salah satu apartemen yang setiap kali kalau berangkat kerja tuh saya lihat gitu ya, aduh pengen banget nih seperti ini ya, idenya sangat bagus dan terutama karena lahan kita sangat terbatas gitu ya. Ini suami saya sudah mengambil 2/3 dari lahan ya untuk mobil, jadi tinggal sisanya tamannya segini. Nah jadi untuk mensiasatinya makanya kita pengen kayak waktu itu kita lihat di salah satu apartemen sehingga kita benar-benar pengen pagarnya seperti ini gitu Mas. Oke itu menarik banget dan ini berarti waktu itu konsultasinya dengan arsitek dari awal memang sudah dirancang seperti ini ya. Di bawah ini tanah itu atau ada ini lain pondasi lain, maksudnya kayak ada semennya atau apa, itu kan di bagian bawah tuh ada fungsi lain tuh. Yes, betul sekali. Jadi exactly bahwa ternyata taman miring ini bawahnya memang tadinya tanah semua, berbentuk segitiga, tapi ternyata bisa dimultifungsikan dengan di bawah ada pompa air dan toren, ground tank. Jadi kita punya 2 toren yaitu di bawah dan di atas. Untuk antisipasi banyak mau mati lampu, mau kehabisan air, kita nggak takut. Jadi kita punya dua toren yaitu ground tank dan toren di atas serta pompa buat penyedotnya. Jadi ini pompanya juga masuk ke bawah ya, bukan torennya ditumpuk tapi ini masih ada basementnya lagi di bawah. Jadi pompa nggak berisik. Jadi dia punya ini lagi ya. Kedalaman bisa boleh dibuka nggak? Boleh, tapi agak itu ya. Biasanya yang gini ya. Itu dia. Oke, nah mungkin teman-teman ini pompanya, nah ground tanknya masih ada di bawah. Nah, jadi ada toren ya di bawahnya. Betul sekali, itu 1000 liter dan ini dibagi karena saya pompanya ini bukan pompa air tanah ya, ini pompa pump. Jadi kita di daerah rumah kita bawa semua pump, tidak ada pompa tanah, tapi boleh sih, tapi kayak karena pump lebih bersih dibanding kita harus pompa ke dalam, ngebor ke dalam, jadi pakai pump aja. Kita bagi 2, jadi si pump mengisi ke ground tank bawah 1000, nanti setelah penuh dia akan berhenti pumpnya. Kemudian kalau ground tank yang toren yang di atas 1000 juga kosong, dia akan meminta pompa akan nyala dan mengisap dari ground tank bawah. Gitu. Jadi persiapan ya. Iya, dan ini bisa ada switch on, switch off-nya. Kita baru sampai di taman depan nih. Nah, kita mulai masuk ya ke bagian apa nih? Ruang keluarga ya berarti? Iya, betul Mas. Ini ruang tamu lah istilahnya. Ruang tamu. Tapi sebenarnya karena nggak ada tamu ya kita pakai buat ruang keluarga.